Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal tullabul ilm, wahai para penuntut ilmu yang insyaallah Allah berikan kemudahan dalam kalian menuntut ilmu, yang dimana kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan barang siapa yang Allah ingin kebaikan di dalam diri seseorang, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk menuntut ilmu, untuk menyerap ilmu. Maka berbanggalah kalian, karena Allah telah memberikan diri kalian semua kesempatan untuk menuntut ilmu dengan damai, tenang, dan tidak ada gangguan. Kita masuk ke kitab Hilyah Thalabul Ilmi yang poin ke berapa? 7 ya? 7. Berhias dengan keindahan ilmu, berhias dengan keindahan pesona ilmu. Ya. Baik, kita masuk. Ada yang bicara? Berhias dengan keindahan ilmu. Bisa dibacakan? Radit, Bintang. Berhias dengan keindahan ilmu. Berhias dengan keindahan ilmu yaitu sikap dan perilaku baik yang meliputi ketenangan, kewibawaan, kehusyuan, ketawaduan, serta konsisten di jalan kebenaran dengan membangun keadaan lahir maupun batin, serta meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengannya. Ketika seorang penuntut ilmu itu diwajibkan untuk menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah menuntut ilmu, dia tahu bagaimana cara menghiasi diri dengan ilmu. Contohnya, dia lebih tenang, dia lebih berwibawa. Kenapa? Dia sudah memiliki ilmu, sudah belajar. Berbeda dengan orang-orang di luar sana yang tidak belajar, ya, tapi sudah berani sok tahu. Akhirnya dia kila wakola, katanya dan katanya, ya, karena dia tidak berilmu. Beda halnya dengan orang yang berilmu. Oh, saya udah tahu jawabannya, lalu dijawab dengan kesahihan ilmu yang dimiliki, dengan kebenaran ilmu yang dimiliki. Contohnya, seseorang mengatakan mungkin sebagian sudah belajar ya, mengenai ketika ada orang ditanya kapan perang Badar terjadi, ya. Orang yang sudah memiliki ilmu pengen menjawab, tapi udah didahului orang yang tidak memiliki ilmu. Dia mengatakan apa? Oh, itu terjadi tahun 2 Hijriah. Ya. Dia nggak tahu tapi berani menjawab. Ini namanya orang al-jahlul murakkab, udah bodoh sok tahu. Sementara orang yang sudah memiliki ilmu tersebut ketawa nggak melihat dia? Ketawa. Tapi tetap
untuk menghiasi diri kalian dengan keindahan ilmu, kalian tidak menertawakan dia yang tidak tahu. Cukup menegurnya. Yang kamu katakan tadi salah. Itu berwibawa, nak. Itu yang dimaksud dengan berwibawa. Bisa menasehati orang. Sama, berwibawa. Berwibawa di sini maksudnya adalah bisa menasehati seseorang yang salah. Dan yang kedua, selain berwibawa apa? Kekhusyuan. Hah? Kekhusyuan. Kekhusyuan. Oke. Silakan kalian explore makna khusyuk secara bahasa dan secara syar'i. Yuk, explore. Selama ini kan yang kita tahu mungkin khusyuk itu sholatnya. Apa itu khusyuk? Ayo. Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk secara bahasa? Khusyuk adalah suatu keadaan hati dan pikiran yang tenang, tunduk, dan penuh perhatian saat beribadah kepada Allah. Oke. Secara umum khusyuk berarti Fasilitasin kamu buka. merendahkan diri dan merasa tunduk di hadapan Tuhan. Oke. Secara bahasa apa? Suatu keadaan hati dan pikiran yang tenang, tunduk, dan penuh perhatian saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tenang. Secara istilah Merendahkan diri dan merasa tunduk di hadapan Tuhan. apa tadi? Merendahkan diri dan merasa tunduk di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. Secara umum. Secara apa? Secara umum. Jangan pakai secara umum. Secara syar'i. Coba cari. Apa itu makna khusus secara syar'i? Makna khusyuk secara syar'i. Secara syar'i, khusyuk berarti keadaan hati yang hadir dan tenang ketika beribadah, terutama dalam salat, dengan pemusatan pikiran dan perhatian sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Ini khusyuk ya. Secara bahasa artinya tenang. Ya, Secara syar'i nih, menghadirkan hati. secara syar'i menghadirkan hati. Maksud dari menghadirkan hati apa? Bersiap diri, Bersiap diri. fokus. Itu maksud menghadirkan hati.
Perlu dijadikan catatan? Fokus dalam beribadah. Khusyuk. Oke. Khusyuk ini bisa juga, khusyuk yang secara syar'i ini bisa juga dipakai pada saat belajar. Masuk gak fokus? Masuk. Masuk. Belajar harus khusyuk. Iya. Harus khusyuk. Bukan hanya tentang sholat, berzikir pun harus khusyuk. Ya, belajar harus khusyuk. Melakukan ibadah yang lainnya harus khusyuk. Tenang, fokus, menghadirkan hati, menghilangkan segala macam pikiran. Jadi ketika kalian mulai gelar sejadah kalian, misalkan ketika sholat, Allahu Akbar, sebelum itu, apakah kalian langsung takbir, langsung Allahu Akbar? Enggak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian sholat sendiri, nengok ke kiri, berludah sedikit 3 kali. Kata Nabi SAW seperti itu, untuk kalian mengusir syaitan dan iblis-iblis yang ingin mengganggu kalian. Makanya jangan heran kenapa setiap kalian sholat tuh, sholat sendiri kayaknya nggak fokus. Pernah kayak begitu? Apa sering? Sering. Karena kalian kurang mempelajari apa itu khusyuk. Khusyuk nih menghadirkan hati atau fokus. Di sini maksudnya menghilangkan semua pikiran kecuali saya dan Allah. Titik. Udah. Tapi juga jangan alasan kenapa belum saat. Sabar Pak, saya lagi untuk saya lagi mengkhusyukkan diri dulu. Nanti kalau udah ini baru saya salut Pak. Nah gitu juga. Datang minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya khusyuk dalam sholat, kekhusyukan dalam sholat. Oke, ini yang dimaksud khusyuk. Nah, orang-orang yang berhias diri dengan keindahan ilmu dalam dirinya, ya, dia menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu karena dia sudah menuntut ilmu, dia pasti dirinya menjadi poin pertama dan poin kedua. Nih, poin pertama dan poin kedua pasti dalam diri. Dan insya Allah setelah nanti ketika sholat zuhur, karena kalian sudah mempelajari tentang ini, kalian bisa menerapkan. Ini khusyuk. Sebelumnya kan kalian belum tahu khusyuk ya, sholat khusyuk, gitu kan? Makanya kita bedah, kita belajar. Kalian sebagai penuntut ilmu wajib kalian memiliki sikap ini, berwibawa, bisa menasehati, lalu apalagi tidak banyak bicara. Ini wibawa. Tidak mengeluarkan kalimat dari lisan kecuali itu penting, kecuali itu harus. Seperti ditanya jawab. Pak, berarti kalau nanya orang nggak usah ya Pak. Misalkan nanya kabar, menyapa, salah. Itu namanya berakhlak, bermoral. Jangan sampai kalian sudah belajar tentang wibawa dan di sini ada yang perlu digarisbawahi, tidak banyak bicara. Kalian nggak negur orang, kalian nggak nyapa orang, salah. Namanya kalian kesandung dalam ilmu. Gitu. Banyak di luar sana orang yang memiliki ilmu tapi ternyata adabnya kurang. Maksudnya saya lebih berilmu daripada dia, seharusnya dia nyamperin saya. Salah nggak kayak begitu? Salah. Berarti dia tidak menghiasi diri dia dengan keilmuan. Karena tanda seseorang berwibawa juga menyapa orang lain, menasehati orang lain. Paham? Paham? Kalau nggak paham ditanya. Bintang paham? Paham. Oke. Baik, yang ketiga, Ketawaduan. ketawaduan. Tawadu. Tawadu. Yang kita ketahui tawadu itu apa sih? Seperti halnya misalkan tidak menjawab kecuali ditanya. Berhubungan tentang berwibawa nih. Ya. Salah satu yang kalian terapkan dalam sifat tawadu, sikap tawadu, itu bakal menghantarkan kalian ke poin pertama. Misalkan contohnya, ya, Kenzi bertanya kepada Dika,
Bintang nggak ditanya. Ya. Ternyata Bintang salah. Ternyata Dika salah jawab. Ini permisalannya aja ya, permisalan. Dika salah jawab. Apakah Bintang langsung nyerobot? Enggak. Ambil dulu poin pertamanya. Berwibawa. Setelah kalian sudah selesai, Bintang datangin Dika. Tadi kamu salah jawabnya. Bukan B, tapi jawabnya A. Besok bisa kamu sampaikan kepada Kenzi. Jangan bilang dari saya ya. Kalau Bintang tiba-tiba motong pembicaraan, salah, nggak begitu. Kamu salah Dika. Di depan Kenzi kamu ngomong begitu, berarti kamu tidak memiliki sikap berwibawa. Karena kamu masuk dalam kategori banyak bicara. Sampaikan sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika muridnya salah jawab. Muridnya salah jawab. Imam Ahmad tahu. Ya, Imam Ahmad tahu. Misalkan Dika ini Imam Ahmad. Dika punya murid namanya Bintang. Ya. Nah, Bintang sedang ditanya sama Kenzi. Kenzi lagi nanya sama Bintang. Akhirnya Bintang menjawab. Kamu dengar Dika sebagai Imam Ahmad. Tapi jawaban Bintang salah. Apakah kamu langsung menegur di depan orang-orang? Enggak. Imam Ahmad di situ menegur malam-malam. Dia lepas sendalnya dijinjit ke rumah muridnya diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Syekh? Ada apa guruku? Sini masuk. Saya mau masuk. Sebentar. Saya nggak bicara banyak. Masuk ke rumahnya dikatakan seperti ini. Ini gak ada orang kan? Gak ada. Tadi kamu salah jawab. Kamu salah jawab. Seharusnya jawabannya A, bukan B. Besok kamu datangi orang yang kamu jawab tersebut dan katakan jawabannya salah. Saya rubah jawaban saya. Jangan bilang ini dari Ahmad. Bilang dari kamu sendiri. Karena kamu baru belajar tadi malam tentang jawaban tersebut. Dan ternyata saya khilaf. Saya salah jawab. Dan jangan lupa minta maaf sama dia. Itu baru dapat wibawanya. Menasehati. Menasehati itu ketika engkau berhadapan sama satu orang yang kau nasihati. Bukan engkau berhadapan sama satu orang yang kau nasihati dan diikuti banyak orang. Salah, ini bukan nasihati. Namanya mempermalukan. Hati-hati. Jelas? Nah, termasuk tawadu di sini tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Oke, kita masuk tawadu secara bahasa apa? Silakan cari tawadu secara bahasa. Dika cari tawadu secara syar'i, kamu secara bahasa. Tawadu secara bahasa apa? Tawadu secara bahasa? Rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri. Secara bahasa? Ya. Secara syar'i? Rendah hati dan tidak sombong. Secara syar'i? Hah? Coba dicek. Tawadu habis itu rumaisoh. Rumaisoh. SHO belakangnya. Rumai SHO. Kalian kalau mau cari sumber terpercaya itu ketik belakangnya rumaisoh. Rendah hati itu secara bahasa. Tawadu secara bahasa adalah rendah hati. Secara syar'i, yuk. Ya. Sini, Jin.
secara syar'i Menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Dan memuliakan orang yang lebih mulia darinya. menampakkan diri Menampakkan diri lebih rendah daripada orang yang ingin mengagungkannya. daripada Orang yang ingin mengagungkannya. yang ingin Mengagungkannya. mengagungkannya. Oke. Baik. Secara syar'i. Secara syar'i. Tawadhu di sini secara bahasa adalah rendah hati. Ya, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Oke. Ini adalah amalan hati. Nah, misalkan di lisan kamu mengucapkan, oh enggak kok, enggak, saya baru belajar sedikit, belum sebanyak beliau. Tapi hatinya, gue juga belum belajar. Gue pengen kelihatan tawadhu aja ya, gitu. Supaya terlihat gue ini berhias diri dengan ilmu. Makanya gue tawadhu. Nah itu juga hati-hati, berarti kamu belum jadi orang yang tawadhu. Kenapa? Lisan kamu mutiara, tapi hati kamu masih berbisik, lebih baik daripada diri saya, lebih baik daripada orang lain. Belum termasuk tawadhu dalam artian secara bahasa. Dan yang kedua secara syar'i adalah menampakkan diri lebih rendah daripada orang yang ingin mengagungkannya. Seperti contoh, Dika tahu dirinya pengen dipuji, Bintang tahu dirinya pengen dipuji-puji sama Kenzi nih. Karena Bintang sudah belajar kitab-kitab. Contoh, Kenzi belum belajar kitab Bulughul Maram, sementara Bintang udah belajar. Contoh, Bulughul Maram itu kitab besar tentang fikih. Gitu. Ternyata Dika dengar. Dalam hatinya Dika apa? Hah, baru Bulughul Maram. Saya udah Al-Muwatta. Kitabnya Imam Malik. Itu kitab termasuk kitab paling besar bicara tentang fikih. Kamu tidak tawadhu karena kamu tidak termasuk poin secara syar'i Dika. Kalau sampai kamu punya bisikan hati tentang itu. Nah, Bintang pun kayak begitu. Ketika sudah dipuji sama dia, kamu tidak boleh merasa lebih baik daripada dia. Karena biasanya dia lagi menerapkan sifat tawadhu. Dia yang udah duluan belajar, kamu nggak tahu. Situ kamu harus tawadhu terhadap orang yang pengen mengagungkan kamu. Jelas? Oke, baik. Silakan dicatat atau mau nanti aja di video baru dicatat. Catat aja. Catat sekarang. Iya. Yakin? Nggak mau di video aja? Ingat pembicaraan saya di Pablo cara menjelaskannya? Hah? Harus dijelaskan loh. Nanti diulang lagi, Pak. Jadi video Dua kali kerjaan yang ada bakalan timbul coretan di situ. Nanti bakalan timbul coretan. Mendingan nanti aja ditonton kembali di rumah. Oke. Jelas ya? Atau enggak kamu boleh nulis kayak begini semua, ya. Tetapi dengan not, belum disyarah. Nah, ya itu aja. Silakan. Penjelasannya nanti di bawahnya, Pak. Ya, boleh penjelasannya di bawahnya gitu. Syarah ya, jangan pakai penjelasan, tulisannya syarah. SYARAH. Oke, sudah dijeda? Bintang? Udah, Pak. Sudah dijeda? belum. Silakan dijeda. Coba. Ya, selain yang dicatat di papan tulis, Pablo lanjutkan tanpa dicatat di papan tulis. Ya, karena itu Pablo rasa udah banyak 24 menit itu tinggal kalian simak dan kalian syarah. Oke? Kalian syarah di sini maksudnya penjelasan ya. Nah, lanjutnya konsisten tujuannya dengan perilaku yang lahir maupun batin yang tersembunyi serta melepaskan karakter yang merupakan lawannya. Sebagaimana tadi, di lisan kita baik, di hati kita dengki, iri, ya, merasa lebih baik daripada orang lain. Di lisan mungkin kita tawadhu,
tapi di hati kita belum tentu tawadu. Ya seperti tadi sudah dijelaskan ya. Paham kan maksudnya? Ya. Ibnu Sirin rahimahullah, beliau berkata, Ibnu Sirin di sini seorang ulama ahli fikih yang luar biasa. Ya, beliau tuh terkenal, terkemuka rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ibnu Sirin berkata, mereka mempelajari budi pekerti sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi seriusnya sama. Ya, mereka belajar budi pekerti atau akhlak itu sama sebagaimana dia mengajar mempelajari ilmu. Ya, orang-orang yang mempelajari ilmu tuh hebat nak. Hebatnya luar biasa. Hebat. Belajar kitab, Masya Allah hebat. Ya. Beda dengan ya yang kalian ketahui. Orang yang waktu itu bergabung sama kalian, akhirnya sekarang melepaskan diri, lihat kesibukannya apa? Melantur. Beda dengan kalian. Oh, ada jam belajarnya. Ya, terporsir memiliki porsi masing-masing. Beda dengan dia sekarang gabut mungkin. Dia tidak mengetahui apa yang sekarang kalian pelajari. Dia tidak mengetahui apa yang kalian sudah ketahui. Beda, levelnya beda. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan kalian samakan, jangan kalian pikir yang memiliki ilmu atau yang belajar itu sama yang tidak belajar atau yang tidak memiliki ilmu. Dan Allah berfirman, ya, wa'arid anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang jahil, tinggalkan orang-orang bodoh. Tinggalkan di sini maksudnya bukan meremehkan dia, bukan merendahkan dia, tapi ketika kalian diajak berdebat sama dia, tinggalin, karena bukan level kalian. Ya. Level orang-orang berilmu itu bukan untuk berdebat, tapi untuk apa? Menasehati, menyampaikan, halas, selesai. Dia mau silakan, nggak mau ya udah. Tapi nyatanya di dunia sekarang itu orang-orang yang nggak tahu tapi dinasehati sama orang yang tahu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang nggak berilmu, ketika dinasehati sama orang yang berilmu, orang alim, dia menolak. Kenapa? Kesombongannya. Makanya ketika orang-orang Arab Quraisy dulu menyebut Abu Jahal dengan sebutan Abu Hakam, apa kata Nabi SAW? Dia bukan Abu Hakam, dia bukan orang yang adil dan dia bukan pengadil, tapi dia orang Abu Jahal, dia orang yang jahil, bodoh. Dia tahu Allah itu Tuhan, tapi karena kesombongan dia, kegengsiannya dia nggak mau nyembah Allah. Dia tetap nyembah Lata dan Uzza. Padahal berkali-kali dia mengatakan wallah. Dia tahu, ya orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir dulu, dia tahu Allah yang turunin hujan, dia tahu. Tapi karena kesombongan dia, keangkuhan dia, lebih memilih, lebih meneruskan agama-agama nenek moyangnya, dia nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Di sisi lain kalau dia masuk ke Islam contoh, otomatis pangkat dia yang tinggi di agama nenek moyang jadi turun. Jadi harus belajar ngaji lagi dari ulang. Iya. Itu dia nggak mau itu. Bayangin orang yang bodoh, orang yang sombong, sampai segitunya mengorbankan akhiratnya, yang dimana akhirat ini kata Allah apa? Abadi selamanya. Dia lebih memilih kesombongan dia yang menghantarkan dia untuk menikmati keindahan, kemewahan, kenyamanan yang sementara daripada yang akhirat sifatnya selamanya. Subhanallah. Dan satu lagi yang dikatakan sebagai Abu Jahal, ya, orang yang bodoh, adalah dia lebih mementingkan hartanya daripada dirinya dan diri istri dan anak-anaknya. Dia lebih mencintai hartanya. Nah, ini orang bodoh seperti ini. Ya. Sementara kalau dia jatuh miskin, yang temenin dia siapa selain istrinya dan anaknya? Itu yang abadi. Tapi dia meninggalkan, dia lebih milih harta. Harta kalau kebakar angus, hilang. Sementara orang sekelas Abu Jahal, ya, kalau sekarang nih dia masih hidup sampai sekarang dan dia punya shotpad udah centang biru kali. Iya.
Karena dia terkenal. Nah, orang terkenal gampang nggak sih nyari duit? Gampang, mudah. Tapi kenapa dia lebih memilih uangnya daripada istri dan anak-anak yang sifatnya selamanya? Kalau saya jatuh miskin, nggak apa-apa. Saya nggak perlu lebih mencintai harta. Kenapa? Kalau saya jatuh miskin, saya gampang kaya lagi. Ya kan? Orang terkenal. Iya. Begitu. Ya, kayak Ronaldo contoh, Cristiano Ronaldo pensiun dari, contohnya dia keluar dari Real Madrid. Ya, karena dia udah terkenal, dia nggak khawatir. Langsung dikontrak sama klub lain, dapat duit lah, dapat duit lagi. Tapi Abu Jahal enggak, bodoh. Dia bodoh, nggak gitu pikirannya. Harta yang sekarang nih, bagaimana caranya terus bertambah. Dan sementara anak dan istrinya bodoh amat. Kalau nih Allah anguskan, jadi gembel, ya, dia mudah untuk kaya lagi. Mudah, karena dia udah terkenal. Tapi kenapa dia lebih milih hartanya daripada anak dan istrinya? Kalau anak dan istrinya udah ditinggalin sama dia nih, contoh diceraikan, dia hidup sama hartanya berdua, lalu hartanya tiba-tiba lenyap, dia nggak dapat dua-duanya. Kenapa? Namanya bisa luntur dan bisa jelek, dan orang malas ngundang dia lagi. Kenapa? Karena dia punya bad attitude terhadap anak dan istrinya, gitu. Ya, seperti artis-artis yang udah kita ketahui sekarang nggak muncul lagi di TV. Karena apa? Dilihat bad attitude-nya, seperti itu. Oke. Lalu yang kedua dari perkataan Roja bin Hayawah rahimahullah. Beliau pernah berkata kepada seseorang, ceritakan hadis kepada kami, tapi jangan ceritakan hadis dari orang yang malas-malasan dan orang yang suka mencela. Bayangin, saking ketatnya penuntut ilmu zaman dulu, zaman para tabi'in, itu mereka nggak pernah mau mendengarkan hadis dari orang-orang yang malas. Penuntut ilmu tapi malas, dia nggak mau dengerin itu. Saking ketatnya orang-orang dulu menjaga ilmu syar'i yang dimaksud. Ceritakan kepada kami tentang hadis, tapi jangan ceritakan kami tentang hadis dari orang yang malas-malasan. Gak bisa. Dan yang terakhir, ya, kedua asar ya, perkataan yang tadi, yang pertama Ibnu Sirin dan yang kedua Roja bin Hayawah. Ya. Poin ketiga di sini, kedua asar di atas, ya, yang tadi Ibnu Sirin dan Roja bin Hayawah, ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Jami'. Al-Khatib ini seorang ulama, ya. Lalu dilanjutkan, disambungkan perkataannya, wajib bagi penuntut ilmu hadis untuk menjauhi pertama, main-main. Kedua, berbuat sia-sia. Yang ketiga, menyibukkan majelis dengan omong kosong. Ya, ketika lagi menuntut ilmu, ya, dia nggak anteng, dia ngomong, guru ngomong, dia ikutan ngomong, ya. Ketawa, cekikikan, banyak guyon, ya, dan kebiasaannya banyak bercanda. Hanyalah diperbolehkan bercanda jika itu jarang atau kadang-kadang, cuma sekedarnya saja, tidak keluar dari batasan-batasan yang ada dan jalannya ilmu. Ya. Seperti itu. Tadi disampaikan wajib bagi penuntut ilmu hadis, ya, untuk menjauhi yang tadi Pak sebutkan, main-main, ya, cekikikan, ketawa, guyon, segala macam, ya. Maksud dari wajib bagi penuntut ilmu hadis ini bukan hanya sekedar ilmu hadis, enggak. Kayak kalian nih belajar tentang akhlak, ini kan akhlak. Hilyatul Talabul Ilmi itu akhlak, ya. Enggak semuanya ada hadis di situ, tapi ada juga perkataan para ulama atau penjelasan dari penulis, ya, Syekh Bakar, ya, seperti itu. Ya, baik, kita masuk ke waktunya istirahat. Silakan yang pengen beli to'am untuk dikul, to'am makanan, ya, untuk dikul, untuk dimakan. Silakan. Oke.